Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Kesehatan terkait update rumah sakit yang aktif, kemudian Bapak Mendagri untuk persiapan. Bapak Menteri Kesehatan dipersilakan. Terima kasih Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Pak Seskap tadi juga memberikan arahan agar ada update sedikit mengenai program Quick Win. Yang pertama saya bisa update Pak, untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus angka 65 juta Pak. Diharapkan di akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat Pak, penyakit yang paling banyak adalah kolesterol, hipertensi, gigi, dan diabetes Pak. Nah yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah Pak. Kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Jadi di tahun 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor termasuk kementerian lembaga dan swasta. Jadi kami mohon arahan Bapak Presiden yang pertama kalau boleh tahun depan dilombakan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat dikasih hadiah Pak. Karena kalau enggak nanti anak buahnya pada wafat sebelum pensiun. Jadi itu ya Pak permintaan kita yang pertama kalau berkenan. Kemudian topik yang kedua Pak, ini mengenai quick win Bapak mengenai rumah sakit. Ini adalah 22 rumah sakit quick win Bapak yang sudah mulai dibangun dan diharapkan akan mulai selesai bulan Desember, Januari, Februari Pak. Di halaman selanjutnya, ini dibangunnya tahun ini Pak, mulainya bulan Januari, Februari, akan selesai tahun ini, Desember, cukup banyak, Januari, Februari tahun depan Pak. Nah ada dua Pak, halaman selanjutnya yang siap Bapak resmikan. Iya, Desember tahun ini juga ada Pak. Itu ada jadwalnya Pak. Desember tahun ini ada. Ya. Jadi halaman selanjutnya Pak, ini kalau boleh ada dua lokasi yang bupatinya sudah antri minta tolong Bapak resmikan. Ini foto minggu lalu Pak. Jadi Tarempa ini di Anambas, Kepulauan Riau, di bawahnya Natuna Pak. Ini 100 kamar, semua standarnya Bapak 100 kamar. Di halaman selanjutnya, ini di Bengkulu Tengah. Ini juga 100 kamar dan bagus. Mereka siap diresmikan oleh Bapak anytime Bapak bersedia. Mungkin topik yang ketiga adalah topik mengenai pengisian dokter-dokternya Pak. Jadi kita sekarang ada pendidikan spesialis berbasis hospital sudah berjalan di 6 rumah sakit dibimbing oleh akreditasi Amerika yang juga mereformasi pendidikan spesialis di Singapura, di Qatar, di UAE Pak. Di halaman selanjutnya kita mengapa kita butuh? Karena rumah sakit Bapak yang tadi Pak, 56% itu spesialisnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya dan 100% dokter jantungnya nggak ada. Mundur satu. Ini rumah sakit yang Bapak yang suruh tadi bangun, itu 56% dokter spesialis wajibnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya, kalau ada serangan jantung sama stroke Pak yang kita bangun, di halaman selanjutnya, 100% tidak ada dokter spesialisnya. Jadi kita memang butuh sekali percepatan pembedahan dokter spesialis Pak. Halaman selanjutnya, oleh karena ini contoh-contohnya yang berbasis rumah sakit, kita hanya merekrut putra-putri daerah Pak. Ini contoh batch pertama yang 6. Jadi dari Nabire, Asmat, Nias, Kupang. Kalau dia dari Jakarta tidak kita kasih Pak. Ini khusus putra-putri daerah untuk mengisi target rumah sakit tadi. Halaman selanjutnya, ini contoh-contohnya aja Pak, orang-orangnya, ini putra-putri daerah semua Pak. Halaman selanjutnya, nah kita rencananya Pak dengan dukungan dari Kemendikti, kita akan buka 120 lagi tahun depan Pak. Untuk mengejar ketinggalan gaps-nya tadi. Yaitu permintaannya kita mohon izin dukungan Bapak. Topik yang terakhir Pak mengenai bencana, rumah sakit di Sumatera Pak, kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November. Sekarang Alhamdulillah 100% sudah mulai beroperasi walaupun bertahap Pak. Baru IGD-nya dulu, ruang operasinya dulu ya. Yang terakhir rumah sakit Tanjung Pura Langkat yang Bapak datang. Kemarin banjir, hari ini Bapak bisa telepon Bupati ini sudah beroperasi Pak. Sudah bersih walaupun baru instalasi gawat darurat dan operasi terbatas Pak. Nanti ini akan kita tingkatkan terus agar bisa di layanan fullnya jalan. Di halaman selanjutnya karena rumah sakit sudah selesai, kita masuk ke puskesmas Pak. Karena dari hampir 1000 puskesmas itu sekitar 500-an terdampak,
414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan. Dia penting untuk melayani kesehatan masyarakat yang masih tinggal di rumah, dan juga melayani kesehatan masyarakat 800.000 yang ada di posko pengungsian. Kami butuh bantuan Bapak supaya ini bisa dijalankan. Mungkin cat terakhir saya menindaklanjuti arahan Bapak rapat kemarin, halaman terakhir. Kita membutuhkan, sudah kita hitung, coba diteruskan aja Pak. Ini sebelum sama sesudahnya Pak ya. Jadi ini sudah dilakukan. Coba, nah kita akan sudah melis semua kebutuhan dokter spesialis perawat Pak. Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang, 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag off atau nanti saya nggak tahu kalau berkenan diangkutnya pakai Hercules aja biar mereka merasakan Hercules gitu Pak di Halim. Kalau Bapak berkenan itu 450-nya bisa kita kumpulkan dan Bapak foto-foto dan flag off. Sumbernya dari seluruh Indonesia kita buka rekrutmen Pak. Jadi misalnya ada organisasi profesi, ada Fakultas Kedokteran UGM, ada Fakultas Kedokteran UI, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama kita buka Pak. Kita ada database volunteer. Jadi mereka nanti kalau sudah kayak ABRI Pak nanti dikasih bintang. Jadi kayak udah operasi Seroja, udah operasi ini. Mereka tingkatannya apa? Oh, ini sekarang kita buka yang daftar ternyata bukan hanya dokter-dokter intensif atau KAS, Pak. Dokter umum spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak. Kita kasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu kita rotasi supaya nggak fatigue. Jadi mereka siap 450 kalau Bapak berkenan diberangkatkan. Kalau boleh pinjam pesawat Pak TNI gitu jadi agak Jadi beda. mereka 2 minggu berapa orang? 150? 600 batch pertama 600 Pak. Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi Pak, 600 lagi. Karena ini buat rumah sakit dan puskesmas Pak. Karena orang di sana terdampak juga Pak. Dokter perawatnya yang di Aceh kena juga. Jadi mereka mesti ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi butuh dibantu untuk 3 bulan kita rencanakan relawan dari luar. Bagus ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden laporan kami. Terima kasih ya, juga ke semua perguruan tinggi yang mengirim dokter-dokter dan tenaga kesehatan sukarela. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ngirim. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya Bapak Mendagri terkait inflasi daerah dan mitigasi bencana untuk bersiap. Selanjutnya nanti Bapak Menteri Pertanian. Bapak Mendagri dipersilakan. Ya, mohon izin melaporkan Bapak, semenjak awal memang semua kekuatan daerah sudah bergerak sendiri Pak, langsung, dan kami juga hari ketiga sudah ke lokasi di Aceh, menggerakkan Satpol PP, Damkar, BPBD, bekerja sama dengan kekuatan yang ada dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT yang Bapak sudah tambahkan, totalnya 268 miliar. Kami sudah cek Pak, 3 hari langsung masuk. Terima kasih pada Pak Menseknek Pak. Langsung bergerak cepat Pak, langsung ke rekening Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak, perbankannya Pak. Jadi ada 60 miliar untuk 3 provinsi, kemudian 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota. Semua sudah masuk. Dan kami sudah memberikan arahan bahwa itu utamanya untuk keperluan individual Pak. Yang seperti dari pusat memang bantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, kemudian sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu Pak. Kemudian kedua, yang berikutnya adalah dari daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak. Karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya yang kami termonitor dan kami langsung, itulah 46 miliar Pak. Diberikan langsung. Tapi ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapang di Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak. Kemudian kami laporkan juga untuk masalah dokumen Bapak. Dokumen, kalau dari Kemendagri kami sudah menggunakan 9 tim untuk mulai dari sekarang membentuk posko Pak untuk
membantu dokumen-dokumen yang hilang seperti KTP, kemudian akte kelahiran dan lain-lain, dan kami gratiskan Bapak. Kami mohon juga pada kesempatan ini ada banyak dokumen yang hilang yang dimiliki yang berharga, itu sertifikat, kemudian ijazah sekolah, surat kendaraan bermotor dari kepolisian, dokumen perbankan, buku tabungan. Kami mohon kementerian lembaga terkait ini tidak bisa juga menggratiskan mereka kepada mereka, Pak. Sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya, Pak, untuk itu, Pak. Sehingga mereka akan sangat terbantu sekali. Kemudian kami sampaikan juga ada beberapa desa yang memang yang hilang, Pak. Hilang karena longsor, kemudian ada yang terkena pinggir sungai, bantaran harus kita pindahkan. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Ara Sirait, ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerjasama dengan bupati daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru, nama yang lama tapi pemerintahnya baru, Pak. Kemudian yang berikutnya kami mohon kalau saran, Pak, ada beberapa perusahaan garment, Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, Pak. Jadi kami asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi, kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan, ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 ini, Pak. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi, ya. Berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima, Kami tanggung jawab, Pak. bertanggung jawab, ya. Dan langsung menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Yang Baik. terakhir, Pak, mohon Terima izin. kasih. Yang terakhir, Pak, masukan dari kami tadi komunikasi dan Wakil Gubernur, Pak, Aceh, menyarankan kalau bisa ditambah pasukan-pasukan BKO, Pak, sebanyak mungkin untuk melakukan pembersihan secepat mungkin, Pak, yang lumpur-lumpur. Kalau dengan organik sepertinya kurang, ya artinya yang ada di lokasi, yang ada di daerah itu. Perlu tambahan pasukan untuk pembersihan besar-besaran yang lumpur-lumpur ini, sehingga kelihatan bedanya, Pak. Kemudian kedua, untuk yang rumahnya rusak ringan, kalau bisa segera untuk dibayarkan, supaya mereka segera untuk memperbaiki, dan itu bisa mengurangi jumlah pengungsi antara 30 sampai dengan 40%, Pak. Sehingga akan jauh berkurang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira itu saran yang bagus, tapi saya minta di inventarisasi benar rumah yang rusak ringan dan sebagainya, ya. Mungkin harus dari mana itu, Menteri Perumahan, ya. Nanti Menteri Perumahan yang BNPB, iya, saya kira demikian, ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, ya. Harus mereka verifikasi. Baik, lanjut. Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian terkait swasembada dan stok pangan, subsidi pupuk, serta penyaluran beras ke daerah bencana. Nanti bersiap Bapak Menteri SDM. Bapak Menteri Pertanian dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, para Menko, para Menteri, Kepala Badan dan Wakil Menteri. Izin Bapak Presiden kami laporkan bantuan
pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden. 3 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada 2 bantuan dari pemerintah, total kurang lebih 1 triliun, nilai beras dan minyak goreng ada 6.000 ton. Kemudian bantuan dari teman-teman kementerian dan mitra, itu ada nilainya 75 miliar, 2 kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima, besok kami berangkatkan lagi 1 kapal. Jadi totalnya 3 kapal kami berangkatkan. Kemudian kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari. Berikutnya kami laporkan masalah pangan mulai ke halaman 3. Izin Bapak Presiden, kesejahteraan petani meningkat. Nilai tukar petani 124,36% dari target 110 dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani 120 triliun. Kemudian ekspor pertanian kita sampai Agustus 42 dibanding tahun lalu. Kemudian perkiraan sampai Desember 33 sampai 35% kenaikan dibanding tahun lalu. Next, halaman 5, produksi kita, produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun. Meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insya Allah 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari. Kemudian stok kita Bapak Presiden, ini stok kita mulai tahun 69 sampai 2025, stok kita tertinggi, insya Allah di akhir tahun 3,7 juta ton. Dulu pernah 84 mencapai stok kita 3 juta ton. Di saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO. Dan penduduk saat itu hanya 161 juta. Sekarang 286 juta, stok kita 3,7 juta sampai akhir tahun. Kemudian pupuk halaman 10. Pupuk, izin Bapak Presiden, ini sudah berjalan. Pupuk kita volumenya bertambah 700.000 ton, harganya turun 20%. Hasil revitalisasi, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan. Ini hanya merubah regulasi yang ada, Perpres, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pertanian. Yang terakhir, izin Bapak Presiden, baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan halaman 17 dari FAO. Halaman 17, Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan $650 per ton. Sekarang 340, turun 42%. Karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42%. Terima kasih Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Menteri SDM terkait stok LPG dan BBM akhir tahun, serta perkembangan listrik, subsidi listrik, dan perkembangan di bencana. Untuk selanjutnya bersiap Bapak Menteri Sosial. Pak Menteri SDM dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Izin Bapak Presiden melaporkan terkait dengan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam menjelang Nataru. Jadi kita untuk bensin itu 18 hari, kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi Pak.
18 hari, bensin RON 92 22 hari, RON 95 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 12 sampai 17 hari. Kemudian untuk LPG 14 hari. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi kalau kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak. Sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang tahun depan Bapak Presiden dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar. Maka kita bisa juga umumkan sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton, itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur. Sehingga di 2026 insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya udah selesai kan? Slide yang Ya, ini sudah Pak ya, Presiden. udah. Saya izin lapor berikut. Mana asropnya itu? Ya, Ya. slide berikut bicara tentang subsidi listrik Pak Presiden. Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi dari 37 golongan, 24 itu yang subsidi, 13 sudah dapat golongan, itu kurang lebih sekitar 210 triliun rupiah. Untuk kompensasi dan subsidi kita di 2025 sudah termasuk sekitar 12 triliun untuk pembayaran kita ke PLN dari diskon listrik pada saat bulan Maret, April, Mei yang diputuskan oleh Pak Menko waktu itu Pak Presiden. Dan ini masih on the track, belum ada perubahan anggaran tambahan, masih sesuai dalam batasan APBN. Yang berikut saya laporkan kepada Presiden tentang listrik desa. Jadi Bapak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatera Utara, masih ada beberapa sekalipun listriknya sudah 99,9%, tapi masih ada kurang lebih sekitar hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum ada listrik. Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana. Jadi ini adalah akumulasi dari 5.700 desa yang belum ada listrik, 4.400 dusun. Kami menyarankan agar bisa kita lakukan program sampai dengan 2029 agar semua desa di Indonesia ini bisa dilistriki sekaligus menunjang program tentang sekolah-sekolah yang berbasis teknologi. Kami laporkan Pak Presiden terakhir menyangkut dengan lokasi bencana. Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas penggunaan di Banda Aceh. Dan Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang. Tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Birem itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini connect Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada. Karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Terakhir saya laporkan kepada Presiden terkait dengan mobilisasi BBM dan LPG di daerah Sumatera, khususnya
Sumut sama Aceh. Kalau Sumbar relatif insya Allah jauh lebih baik. Kalau di Sumut itu persoalannya sekarang tinggal LPG. LPG yang masih butuh atensi besar karena sebagian jalan belum, maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut. Kemudian kalau Aceh Bapak Presiden, jujur saya katakan di 3 kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses belum bisa. Yang